Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada acara sosialisasi program Pangan Aman Goes to Campus MBKM Mandiri Platform Perguruan Tinggi 3 Skema. Untuk kelancaran berlangsungnya acara, serta mohon keselamatan dan kesehatan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum memasuki acara selanjutnya, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman mahasiswa, eh, kita akan berfoto bersama sebagai dokumen kegiatan. Untuk itu, mohon membuka kamera dan memberikan senyum terbaik ya. Pada panitia dipersilahkan untuk mendokumentasikan. Ini, di sini saya lihat ada 6 slide kalau di saya. Oke, bisa dimulai dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide kedua. Oke, selanjutnya untuk slide ketiga dan sampai slide ketujuh bisa dilanjutkan. Baik, sesi foto bersama sudah selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian yang telah berkenan untuk foto bersama. Baik, hadirin sekalian, kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi sosialisasi program pengalaman dosen kampus Merdeka Belajar. Kampus Merdeka Mandiri Platform Perguruan Tinggi. Yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Teti Rosniawati, STP MSI. Beliau pengawas farmasi ahli muda dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Baik, selamat pagi Ibu Teti. Apakah sudah siap, Bu? Pagi, silahkan Mbak Ella. Ya, Kepada Ibu Teti kami persilahkan untuk memulai paparan. apakah suara saya terdengar dengan baik? Sudah, Mbak. Sudah terdengar? Sudah ya Bu Teti, cukup Oh, jelas. sudah ya. Sudah. Oh, baik. Oke, sudah cukup jelas ya. Eh, Semoga alhamdulillah pada hari ini Recording in kita progress. berkesempatan untuk bertemu gitu ya dengan Bapak Ibu dosen, kemudian Bapak Ibu PIC atau Koordinator Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari beberapa perguruan tinggi, kemudian dengan mahasiswa ya dari beberapa perguruan tinggi. Tentunya ini perguruan tinggi yang hadir pada pagi hari ini saya lihat bervariasi ya dari mulai Pulau Jawa, Sumatera, bahkan sampai Papua ya dari hari Senin sampai hari ini. Mudah-mudahan sesuai yang konfirmasi hari ini kurang lebih seharusnya ada 300-an lebih peserta gitu ya, tapi mungkin masih dalam perjalanan join barangkali. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu dan kita semua dalam kondisi sehat sehingga bisa menyimak sinergi program Pangan Aman Goes to Campus Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mandiri Platform Perguruan Tinggi. Eh, Pada tahun ini kami memperluas cakupan program ini yang semula program ini hanya 20 SKS dan sudah berjalan selama 6 batch. Saat ini
apa namanya, kita perluas menjadi 2 cakupan lainnya gitu ya, sehingga kesempatan mahasiswa untuk mengikuti program ini semakin luas. Barangkali bisa dimulai share screen-nya. Baik, masih belum muncul ya share screen-nya. Baik, Bapak dan Ibu, program Pangan Aman Goes to Campus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Boleh next slide. Ini adalah terobosan baru Badan POM ya, yang diinisiasi sejak tahun 2021. Tahun 2021, Badan POM saat itu melakukan MOU dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan beberapa perguruan tinggi ya. Waktu itu baru 13 perguruan tinggi. MOU-nya dengan Kemendikbud sudah kami jajaki sejak 2021 ya. Kemudian eh, tahun berikutnya kami meluncing program ini dan melakukan MOU bersama 13 perguruan tinggi ya. Selamat pagi Ibu Direktur. Selamat pagi, Dek Teti. Ya, izin Ibu, kami persilakan Ibu untuk ini materi sosialisasi pagi ini. Peserta sudah hadir. Silakan Padahal Ibu. saya tadi siap mendengarkan loh. Nggak apa-apa Ibu, saya persilahkan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di sini Wakil Rektor 1 bidang akademik, atau mungkin juga yang mewakili atau yang menjadi PIC untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan subunit di magang dan studi independen bersertifikat, Bapak Ibu dosen, dan kemudian juga adik-adikku sekalian para mahasiswa yang saya sayangi. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan program Pangan Aman Goes to Campus Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang kali ini tahun ini mulai dari semester genap tahun ajaran 2024 tahun 2025 ini kita akan mulai dengan platform mandiri dari universitas. Seperti diketahui tadi Bu Teti menyampaikan bahwa program ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 2022. Kami mulai membahasnya dengan Kemendikbud tahun 2021. Di tahun 2021 dikembangkan kurikulum untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kurikulum ini seperti pada saat itu dimulai dari 20 SKS, ada yang 20 SKS kan untuk 1 semester dan 40 SKS untuk 2 semester. Namun kami menggunakannya yang 20 SKS 1 semester. Nah, kemudian program itu berjalan sampai dengan 5 batch. 6 batch sebetulnya sampai dengan semester kemarin, tetapi 1 batch kami mulai, waktu itu batch keempat Badan POM, itu kami mulai dengan yang mandiri. Nah, tentu saja karena Kemendikbud kita itu pecah menjadi 3 ya, Kemendikbudristek pecah menjadi 3 kementerian, salah satunya adalah Kemendikti-Saintek. Apakah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka platform Kemendikti Saintek ini akan dilanjutkan atau tidak? Tentu saja kami tidak mengetahui, sama seperti pihak universitas belum mengetahui sampai saat ini apakah program ini berlanjut atau tidak. Tetapi Badan POM mempunyai hasil survei, di mana survei itu memperlihatkan bahwa
mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bersinergi dengan Pangan Aman Gustu Kampus ini mempunyai keberterimaan ke pasar tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengikuti. Dalam satu semester sejak lulus itu sudah diterima 75% untuk bekerja. Nah, tentu saja ini merupakan keuntungan atau benefit bagi para mahasiswa, benefit juga bagi para perguruan tinggi. Kami juga melihat ada benefit bagi industri pangan atau UMK pangan yang merekrut adik-adik yang lulusan yang mempunyai sertifikat untuk program Pangan Aman Gustu Kampus yang bersinergi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk manufaktur atau industri pangan atau UMK pangan tentu saja tidak perlu mengalokasikan anggaran mereka atau dana mereka untuk pelatihan lagi karena adik-adik yang masuk di dalam pelatihan ini tentu saja diajarkan sampai dengan kompeten. Kompetensi itu skill, knowledge, attitude, tentu tiga-tiganya harus dipastikan. Nah, itu tentu saja dibuat terstruktur karena itu 20 SKS. Tetapi kami memahami betul bahwa boleh slide-slide ya. Boleh slide-nya mengikuti ini saya ya. Nah, kami lanjut, ini tadi sudah. Kami memahami betul bahwa pada saat pelaksanaannya, ternyata perguruan tinggi ini, prodi-prodi itu agak kesulitan melakukan rekognisi atau konversi angka kredit yang didapatkan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Magang dan Studi Independen bersertifikat ini dengan kurikulum di masing-masing prodinya. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka ada beberapa kebijakan yang kemudian diambil untuk memuluskan rekognisi atau konversi angka kredit ini. Yang pertama adalah memang kami akan memilih program studi yang kaitannya agak lebih dekat dengan pangan aman dan industri pangan. Itu yang paling dekat di sana. Kenapa? Untuk mempermudah rekognisi atau konversi angka kredit tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan yang kedua adalah ada beberapa alternatif skema yang nanti kami akan sampaikan. Ada 3 skema yang tadinya hanya 1 skema saja 20 SKS dalam 1 semester. Maka nanti akan ada 3 skema. Ini tadi sudah saya sampaikan, lanjut ya. Ada 3 skema. Yaitu skema 20 SKS, skema 10 SKS, dan kemudian skema KKN tematik 4 SKS. Dengan begitu diharapkan tentu saja rekognisi atau konversi angka kredit ini akan menjadi jauh lebih mudah kepada adik-adik mahasiswa dan tidak merugikan banyak pihak. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, para mahasiswa, yang kami perlu pastikan adalah bahwa adik-adik yang mendapatkan baik skema 20 SKS maupun 10 SKS maupun KKN tematik 4 SKS, tiga-tiganya mendapatkan kompetensi keamanan pangan. Tentu saja dengan level kompetensi yang berbeda. Kalau 20 SKS level kompetensinya adalah 5, 10 SKS level kompetensinya adalah 4, dan KKN tematik level kompetensinya adalah 3. Nah, level kompetensi yang berbeda ini tentu saja memiliki implikasi pada luasnya cakupan dari pekerjaan yang bisa dilakukan.
luasnya cakupan pekerjaan, makin level kompetensinya makin tinggi, maka coverage pekerjaan yang dapat dilakukan akan menjadi lebih luas. Karena kami mendasari level kompetensi ini berdasarkan resiko dari produk yang dihasilkan oleh industri pangan atau UMK pangan dan juga proses produksinya. Proses produksinya apakah beresiko atau tidak. Nah, terkait dengan hal ini, tentu saja Bapak Ibu sekalian, para dosen dan adik-adik sekalian para mahasiswa dapat nanti kami akan kirimkan kurikulum sehingga masing-masing pihak dapat menilai sendiri self assessment apakah akan masuk ke KKN tematik, apakah masuk ke 10 SKS dalam satu semester. Kalau KKN kan antar semester ya, yang dilakukannya di antar semester. Biasanya antara 1,5 bulan sampai dengan 3 bulan. Tapi kalau kita bicara SKS-nya, tentu SKS ini dikaitkan dengan jumlah jam pelajaran yang didapatkan dalam masa rentang waktu tertentu. Nah, kemudian untuk yang 10 SKS dan 20 SKS ini dilakukan dalam satu semester. Untuk yang mengambil 10 SKS tentu saja dapat menambahkan mata kuliah yang lain di semester yang sama. Kalau yang 20 SKS tidak dapat menambahkan mata kuliah yang lain. Kenapa? Karena 20 SKS ini sangat maksudnya intens ya, intens. Misalnya seharusnya saya bisa mendapatkan 24 SKS semester ini. Tapi karena saya ikut PAGC 20 SKS, ya 20 SKS saja. Nggak bisa tambahan mata kuliah yang lain. Kemudian untuk yang 10 SKS, anggap saja saya mendapatkan 24 SKS semester ini, 10 SKS saya gunakan untuk pangan aman Gustu Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau magang dan studi independen bersertifikat, maka 14 SKS yang lain saya dapat gunakan untuk mata kuliah saya yang lain. Nah, terkait dengan hal ini, pemilihan jadwal yang paling penting. Kenapa? Karena dalam 1 minggu bisa jadi 2 hari atau mungkin 2,5 hari digunakan untuk magang nantinya. Karena magangnya juga bersamaan dengan waktu kuliah di semester yang sama, maka magang hanya dapat dilakukan di kota di mana tempat belajar itu berada. Jadi kampusnya misalnya di Surakarta, maka magangnya juga di Surakarta. Jadi ada keterbatasan-keterbatasan dalam hal ini yang dapat digunakan para dosen maupun mahasiswa untuk mempertimbangkan diri, melakukan self-assessment, saya akan masuk kemana, beserta dengan potensi-potensinya, tentu saja sebagai dasar untuk memutuskan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, para mahasiswa, karena kami ingin menjamin bahwa adik-adik sekalian mendapatkan kompetensi tertentu, kompetensi itu skill, terdiri dari skillnya, knowledge-nya, dan attitude-nya, maka tadi sudah saya sampaikan dalam kurikulum, itu sudah dipastikan adik-adik mendapatkan tiga-tiganya ini. Knowledge-nya itu untuk yang 20 SKS, knowledge-nya didapatkan pada masa pembelajaran, dengan 4 SKS matrikulasi, kemudian untuk yang 10 SKS matrikulasi dan pelatihan ya, itu 6 SKS, untuk yang 20 SKS 6 SKS digunakan untuk knowledge-nya itu. Kemudian SKS itu 4 SKS-nya digunakan untuk knowledge-nya. Kemudian untuk KKN tematik hanya 1 SKS yang digunakan untuk knowledge-nya, 2 SKS untuk knowledge-nya. Nah, kemudian kita tahu bahwa kalau kita berada di lapangan,
jumlah jampel per SKS itu akan berbeda dengan jumlah jampel pada saat di kelas. Jadi untuk 20 SKS, magang itu 14 SKS itu dapat dilakukan secara full waktu dalam 1 semester selama 3 sampai 3,5 bulan. Kemudian untuk yang 10 SKS, ini paruh waktu karena dalam 1 minggu itu hanya 2 hari mungkin, karena 3 hari yang lain dapat digunakan untuk mata kuliah yang lain. Maka magangnya adalah 6 SKS selama 1 semester dengan paruh waktu, dengan intermittent time itu. Kemudian untuk KKN itu magangnya adalah 2 SKS dengan penuh waktu selama 2 bulan. Kami hitung selama 2 bulan. Nah, apabila sudah mendapatkan kompetensi tersebut, maka ada beberapa mohon maaf kalau suaranya terganggu. Jadi kalau sudah mendapatkan kompetensi tersebut, maka ada beberapa sertifikat yang dapat diterima oleh adik-adik. Yang pertama adalah sertifikat keikutsertaan. Kemudian yang kedua sertifikat kelulusan. Kelulusan itu berarti mata kuliah ini itu mendapatkan mendapatkan nilai berapa A, B, C dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah apabila adik-adik melanjutkan diri untuk mengikuti asesmen kompetensi dan lulus dalam asesmen kompetensi tersebut, uji kompetensi tersebut, maka tentu saja di uji kompetensi tersebut mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, untuk yang 20 SKS atau level kompetensi 5, itu dilakukan, sudah ada metode LSP-nya sudah ada. Kemudian untuk yang 10 SKS dan 4 SKS ini yang sedang kami kami sekarang sedang mendiskusikan dengan sangat erat dengan pihak BNSP. Nah, kemudian diharapkan memang akan segera keluar persetujuan LSP untuk yang 10 SKS dan 4 SKS. Nah, kalau sudah kompeten, di mana saja sih adik-adik bisa masuk ke pasar tenaga kerjanya? Yang pertama, adik-adik dapat menjadi entrepreneur, pebisnis di bidang pangan. Apakah jadi pebisnis itu mahal? Ya enggak. Dapat menjadi entrepreneur itu adik-adik tidak harus mahal ininya. Kenapa? Untuk produksi pangan 10 juta sudah bisa. Nah, makanya jadi tidak terlalu berat untuk menjadi entrepreneur. Atau saya nggak bisa jadi entrepreneur deh, saya masuk ke industri saja. Bisa masuk ke industri pangan. Jadi karyawan industri pangan itu boleh, atau sebagai fasilitator. Apa sih fasilitator? Adik-adik membantu para UMK untuk menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik. Itu untuk fasilitator keamanan pangan. Nah, terkait dengan hal ini tentu saja kalau kita sudah kompeten, tentu saja sudah oke nanti ininya ya. Jadi nilai ada, kemudian sertifikat kompetensi ada, kemudian keikutsertaan juga ada. Yang dinamakan sertifikat pendamping ijazah itu yang mana? Yaitu minimal sertifikat kelulusan. Tetapi kalau yang paling benar adalah ada sertifikat kompetensi. Itu adalah sertifikat pendamping ijazahnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, untuk sampai ke sana, apa saja sih kurikulum yang diperlukan? Boleh masuk ke ini?
slide. Nah, yang tadi boleh. Nah, Pak, yang tadi, nah ini. Kok kenapa bolak-balik? Boleh yang tadi? Nah, ini ya, tahap 1. Jadi ketika masuk ke kurikulum tentu saja ada tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran itu kami bagi menjadi 3 tahapan plus 1. Ya. Tahap 1 adalah pembekalan materi teknis keamanan pangan. Tiga-tiganya baik yang 20 SKS maupun 10 SKS maupun yang 4 SKS untuk KKN tematik, semuanya mendapatkan pembekalan materi teknis keamanan pangan. Tentu saja kedalaman dari materi ini berbeda-beda karena jumlah SKS-nya untuk pembekalan juga berbeda-beda berdasarkan skemanya, skema yang 20 SKS, skema 10 SKS atau skema KKN tematik. Tetapi semuanya mendapatkan keamanan pangan dan penerapan persyaratan regulasi pangan. Kemudian yang kedua, dikenalkan juga berbagai bahaya keamanan pangan dan pengetahuan bahan-bahan pangan. Bahan pangan sudah berkembang, karena itu diberikan juga pengetahuan terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dikenalkan berbagai teknologi pengolahan pangan dan pelabelan pangan. Nah, untuk teknologi tentu saja yang level kompetensi 3 atau KKN tematik hanya teknologi yang sederhana. Makin tinggi level kompetensinya, teknologi pengolahan pangan yang dikenalkan akan menjadi jauh lebih luas. Kemudian setelahnya diberikan pengetahuan tentang menjaga kualitas pangan. Jadi kualitas pangan itu bukan hanya pada saat diproduksi, tetapi juga pada saat diedarkan. Para produsen harus menjamin kualitas pangannya, keamanan pangannya, bahkan sampai dengan saat dikonsumsi. Jadi from farm to table-nya itu jelas-jelas harus dipastikan oleh para produsen pangan. Nah, oleh karena itu diberikan pengetahuan untuk menjaga kualitas pangan. Misalnya satu pangan ini harus disimpan beku atau dengan rantai dingin dan seterusnya. Kemudian diberikan pengetahuan untuk menerapkan regulasi pangan. Sebetulnya regulasi pangan di P1 sampai dengan P6 itu ada regulasi-regulasi yang mengiringi ya. Misalnya teknologi pangan itu anggap saja teknologi pangan dengan simpan beku misalnya atau misalnya dengan pengawetan, teknologi pengawetan misalnya dengan menambahkan pengawet, BTP pengawet, maka regulasi yang akan disampaikan adalah regulasi tentang BTP, bahan tambahan pangan. Kemudian selanjutnya adalah diberikan pelatihan tentang keamanan pangan dan audit inspeksi asesmen keamanan pangan. Jadi tujuan akhir dari kegiatan ini adalah bahwa para mahasiswa dapat memastikan UMK yang didampingi siap untuk dilakukan audit atau diinspeksi atau diasesmen keamanan pangan berdasarkan cara produksi pangan olahan yang baik, atau untuk level 3 cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Jadi sebetulnya ini sudah dimasukkan di sini sampai dengan 25 aspek untuk CPPOB dan 14 aspek untuk CPPBIRT akan disampaikan di sini tergantung pada level kompetensinya. Kemudian yang tahap 2. Tahap 2-nya di tahap 2 ini dilakukan pelatihan penyuluhan keamanan pangan, pelatihan penyuluh keamanan pangan.
Tiga-tiganya dilakukan pelatihan ini karena pelatihan inilah kemudian untuk mendapatkan SKKNI tersebut. Terdiri dari 3 materi, yaitu materi umum, materi kompetensi keamanan pangan. Ini adalah unit-unit kompetensinya C1.C.000000.028.02 itu dan seterusnya. Itu adalah unit kompetensi. Unit-unit kompetensi dalam satu kumpulan unit kompetensi, maka dia akan membentuk level-level kompetensi. Nah, kemudian ada materi teknis. Materi teknis atau suplemen. Itu ada pembekalan teknis, pendampingan UMK pangan, dan pelatihan digital marketing atau promotion. Untuk KKN tematik, karena mahasiswanya ada beberapa jurusan yang lain, itu isinya seperti studi independen, one village, one product. Itu konsepnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jumlahnya? Untuk yang 10 SKS dan 20 SKS, satu mahasiswa mendampingi satu UMK. Kemudian untuk yang KKN tematik, 10 mahasiswa atau 8-10 mahasiswa dengan proporsi setengahnya atau 4 dengan 5 mahasiswa itu melakukan mendampingi pangan, mendampingi UMK pangan atau industri rumah tangga pangan atau BUMDes, badan usaha milik desa. Kemudian separuhnya lagi adalah mahasiswa-mahasiswa jurusan yang lain yang mendampingi manajemen keuangan, kemudian marketing, promosi, desain kemasan, dan seterusnya. Jadi, dan juga mendampingi masyarakatnya. Jadi ada mendampingi masyarakat dan mendampingi, ada yang mendampingi masyarakat, kader dalam hal ini, dan juga ada dalam bentuk fasilitator. Nah, kemudian tahap 3. Di tahap 3, boleh slide-nya tahap 3. Di tahap 3 itu ada magang atau praktek kerja pendampingan di UMK pangan olahan. Jadi baik di 20 SKS, skema 20 SKS, skema 10 SKS, maupun skema KKN tematik 4 SKS, tetap ada magangnya atau praktek kerjanya. Nah, untuk KKN tematik tadi itu sekitar 2 minggu saja itu untuk pembekalan, 1,5 bulannya digunakan untuk KKN. Kemudian untuk yang 20 SKS dan 10 SKS, masing-masing masa magangnya 3 bulan atau sampai dengan 3,5 bulan, ya biasanya tergantung pada kalender akademik masing-masing perguruan tinggi. Nah, untuk yang 20 SKS-nya 3 bulan atau 3,5 bulannya full waktu. Kemudian untuk yang 10 SKS intermittent dengan mata kuliah yang lain. Kemudian pendampingan ini dilakukan untuk ini yang seperti apa? Untuk industri atau UMK pangan yang seperti apa? Boleh slide? Nah, ini. Jadi misalnya untuk yang 4 SKS itu level kompetensinya 3. Itu untuk industri pangan yang memproduksi pangan tanpa bahan tambahan pangan atau memproduksi pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan tanpa batas maksimal penggunaan.
atau CPPOB, kita sebutnya CPPOB itu tanpa batas maksimal penggunaan. Kemudian atau pada industri pangan yang menggunakan bahan tambahan pangan, tapi bahan tambahan pangannya itu tunggal, hanya satu misalnya, untuk pengawet saja misalnya, dengan batas maksimal penggunaan. Jangan ngomong ADI lagi ya, batas maksimal penggunaan saja ya. Kemarin sudah ada itu arahan dari Bu Deputi. Teman-teman sekalian, minta tolong langsung diubah. Baik, baik. Kemudian untuk yang level kompetensi 4 atau 10 SKS akan lebih luas lagi, yaitu untuk untuk UMK yang memproduksi produk yang diproses dengan pasteurisasi misalnya, atau proses lain yang dengan tujuan mengurangi sel vegetatif. Kemudian digunakan juga untuk industri atau UMK pangan yang memproduksi produk yang diproses dengan menggunakan penurunan pH. Kemudian boleh dengan tanpa BTP, dengan BTP tanpa batas maksimal penggunaan, dengan BTP dengan batas maksimal penggunaan tapi hanya tunggal. Nah, kalau sudah menggunakan campuran, pemanisnya ada dua, pemanis A dan pemanis B, misalnya BTP pemanis A dan BTP pemanis B, misalnya ya. Misalnya seperti itu, maka dia ada di level kompetensinya 5, itu 20 SKS gitu. Nah, kenapa? Karena dengan BTP yang ini, dengan BTP yang campuran, maka mata kuliahnya akan menjadi lebih ini lagi gitu, menjadi lebih banyak lagi, lebih intens lagi. Harus dikenalkan tentang BTP campuran. BTP campuran itu tidak boleh saling mengurangi potensinya. Kemudian BTP campuran itu tidak boleh mempunyai ini lebih dari satu misalnya dan seterusnya. Jadi mata kuliahnya akan lebih dalam. Boleh slide selanjutnya? Enggak, tadi boleh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, ini juga sama di sini ada yang misalnya untuk pangan, semua pangan sekarang, semua pangan olahan terkemas sekarang harus ada ING-nya, karena itu baik level kompetensi 3, 4 maupun 5 itu diajarkan tentang informasi nilai gizi dan bagaimana mencantumkan informasi nilai gizi tersebut. Nah, ini sampai dengan 10 ya, pangan memiliki aktivitas yang rendah itu boleh di level kompetensi 3. Tapi tidak misalnya produk yang mempunyai AW lebih dari 0,85 dan pH lebih dari 4,6 tidak boleh di level kompetensi 3, dia harus di level kompetensi 4 dan seterusnya. Ini digunakan untuk adik-adik untuk mempertimbangkan diri. Nah, tentu saja bukan saya tidak tahu ininya seperti apa. Misalnya saya tidak tahu UMK-nya seperti apa. Oleh karena itu, nanti kami akan mencoba mendiskusikan ini dengan para dosen pendamping ya untuk UMK-nya seperti apa. Slide selanjutnya adalah tahap 4. Tahap 4 itu adalah tahap monitoring dan evaluasi. Tadi saya sampaikan 3+1, 3 itu yang tadi pembekalan, pelatihan dan pendampingan. Kemudian tahap 4, monitoring evaluasi dilakukan sepanjang masa tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 tersebut. Jadi mulai dari pembekalan, pelatihan, magang, semuanya sudah dilakukan monitoring evaluasi
Kami juga pada saat itu kami akan melakukan supervisi. Supervisi bisa dilakukan pada saat magang sampai dengan sidang akhir. Sidang akhir ini adik-adik mempertanggungjawabkan selama kuliah sampai dengan pendampingan apa saja yang dilakukan, harus paham betul proses-proses yang dilakukan pada saat magang. Kan adik-adik terlibat ya pada saat magang. Tentunya sudah dapat menjawab apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan di sidang ini. Boleh slide selanjutnya? Nah, kemudian ini adalah skema timeline untuk yang skema 20 SKS dan 10 SKS. Karena 10 SKS dan 20 SKS itu dilakukan dalam satu semester, maka kita akan mulai dari pendaftaran itu tanggal 8, artinya kemarin ya, sampai dengan tanggal 17 Januari 2025. Saya daftar yang untuk KKN tematik, saya daftar untuk yang 10 SKS, saya daftar untuk yang 20 SKS. Untuk KKN tematik tadi saya sampaikan itu biasanya dilakukan antar semester. Jadi antara semester genap dan gasal atau antara semester gasal dan genap. Nah, untuk antara semester di semester ini di antara semester gasal dan genap 2024-2025 kelihatannya sudah nggak cukup waktu. Karena itu KKN tematik baru akan dibuka pada antar semester genap tahun ajaran 2024-2025 dan semester gasal tahun 2025-2026. Itu. Jadi nanti pendaftarannya bisa agak lebih panjang nih untuk KKN tematik. Tetapi untuk yang 10 SKS dan 20 SKS, kita akan mulai dari kemarin ya untuk pendaftaran. Kemudian akan ada seleksi dan wawancara tanggal 20 sampai 24. Wawancaranya dilakukan baik oleh kampus maupun oleh Badan POM. Badan POM hanya melakukan verifikasi saja dari wawancara yang dilakukan oleh kampus. Kemudian pembekalan materi teknis akan kita mulai tanggal 17 Februari sampai dengan 14 Maret. Kemudian setelah itu ada pelatihan pokoknya mata kuliah itu dari 17 Februari sampai 28 Maret. Kemudian magangnya dilakukan setelahnya sampai dengan Juni atau akhir Juni atau pertengahan Juli. Kemudian slide. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan 3 skema tadi. Untuk untuk kurikulum dan seterusnya kami kirimkan kepada kampus, ke kampus masing-masing kurikulum. Ini digunakan untuk melihat kembali rekognisi atau konversi dari angka kredit yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur sudah memaparkan materi sosialisasi pada pagi hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Deteti, boleh Baik, ya Ibu. untuk pertanyaan dijawab oleh teman-teman. Saya ada ini yang lain. Mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian. Apabila tidak terjawab di sini, nanti kami akan mengirimkan jawabannya kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Ibu, kami persilahkan pada Ibu untuk melanjutkan agenda lainnya. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali saya bukan tidak ingin hadir, tapi memang ada yang perlu kami kerjakan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Alhamdulillah tadi Ibu Direktur langsung menyampaikan materi ya kepada Bapak Ibu dan
teman-teman mahasiswa sehingga bisa mendapatkan penjelasan yang apa namanya ya, lebih jelas lagi, lebih clear barangkali. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh saya nanya, Bu? Boleh, silahkan Pak. Terima kasih. Boleh raise hand dan open kamera Pak. Izin. Open kamera aja ya. Baik. Bentar. Kenalkan, Bu. Silahkan. Ya, silahkan Pak Yugi dari Unsud ya. Oke, Silahkan Pak. saya dari Universitas Jenderal Sudirman. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan kelihatannya BP POM sudah mulai memberikan penawaran yang menarik ya, Bu. Jadi ada beberapa skema ya, ada yang 20, 10, sama 4 SKS tadi ya, Bu. Yang sebetulnya awalnya kan memang di strict di 20 SKS karena memang di universitas ada keterikatan dengan IKU ya. Jadi waktu itu seperti itu. Pertanyaan pertama adalah ini Bu. Tadi disampaikan Bu Direktur itu memang disampaikan bahwa peserta sebisa mungkin adalah prodi-prodi yang punya keterkaitan dengan pangan. Nah, apakah memang untuk program MBKM yang dirancang oleh BP POM itu memang strict harus dari prodi-prodi pangan atau mungkin dari prodi lain boleh selama prodinya itu mengizinkan? Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, Bu, tadi disampaikan bahwa setelah mengikuti MBKM itu ada peluang untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ya, Bu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah sertifikat kompetensi yang dimaksud itu nanti akan ada uji kompetensi yang nantinya sertifikatnya yang dikeluarkan oleh BNSP dan apakah untuk uji ini mahasiswa yang diterima untuk mengikuti magang ini apakah nanti berbayar atau memang gratis? Karena kan biasanya kalau uji kompetensi bayar ya, Bu. Nah, kalau yang diselenggarakan BP POM ini berbayar atau gratis. Kemudian yang ketiga, Bu, ini untuk KKN, Bu. Untuk KKN, karena kalau di Unsud jelas untuk semester ini udah terlambat karena ini hari ini pemberangkatan untuk KKN antar semester yang sekarang. Nah, tapi tadi Ibu Direktur menyampaikan bahwa bisa ikut KKN di antar semester nanti. Jadi berarti di antara 2005-2006 ya, Bu. Itu. Nah, kalau misalnya mahasiswa ingin ikut di program KKN tematik yang ini, apakah daftarnya harus dari sekarang atau nanti nunggu info selanjutnya? Mungkin itu saja, Bu, tiga pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yugi. Terima kasih banyak atas 3 pertanyaannya. Kami persilakan mungkin kepada Bu Anita, apakah akan menjawab terlebih dahulu? Silakan share. Terima kasih Mbak Teti. Mohon izin nih, sebenarnya kondisinya sedang tidak suaranya. Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Yugi tadi ada 3. Mohon izin Mbak Teti nanti diingatkan, saya hanya mencatat 2. Terkait dengan sertifikasi kompetensi, maaf, jurusan ya Pak ya. Jurusan memang tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Direktur, kita menyasar untuk program Pangan Aman Goes to Campus yang BPOM kali ini, platform perguruan tinggi, kami memang menyasar pada disiplin ilmu yang rumpun pangan dan rumpun kesehatan serta sains, Pak. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami juga, karena tadi disampaikan lainnya Pak yang setara di sini di nomor 1 ini ya Pak ya. Jadi memang kami membuka kesempatan kepada disiplin ilmu yang lain di luar yang sudah disebutkan di sini. Karena kita ada matrikulasi ataupun pembekalan materi teknis yang harapannya ini nanti bisa menambah pengetahuan ataupun wawasan ya dan keterampilan bagi yang disiplin ilmunya di luar dari yang disebutkan ini. Artinya ada penyetaraan, ada pembekalan muatan yang sifatnya substansi keamanan pangan untuk bisa membekali adik-adik ini nantinya pada saat magang di UMKM. Memang dibutuhkan ekstra ya Pak ya, ekstra dalam artian anak-anaknya ini harus
apa ya istilahnya belajar ya, mau belajar suatu hal yang baru mungkin di luar dari disiplin ilmunya dan ini sangat memungkinkan sekali. Misal seperti teknik industri atau apa ya kemarin beberapa ada juga yang di luar dari disiplin ilmu ini bisa Pak mengikuti sepanjang anaknya memperhatikan, menyimak materi pembelajaran dari narasumbernya. Nah ini juga nanti bisa saja mengajukan ataupun apply begitu. Kalau memang masih rumpunnya dekat-dekat begitu tentu akan kita apa bisa ikutkan seperti itu Pak. Tetapi kalau yang sudah nyebrang sama sekali misalkan seperti ilmu sosial gitu ya atau mungkin kemarin juga ada yang bertanya tentang statistik. Ini mungkin tidak yang di 20 SKS atau 10 SKS bisa saja nanti mengikuti yang di KKN tematik seperti itu Pak. Karena memang ini sifatnya umum kalau yang KKN tematik nanti bekerjanya secara kelompok menyasar ke desa atau kabupaten tempat KKN-nya dan diharapkan 50%-nya dari rumpun dengan ilmu disiplin ilmu yang seperti disebutkan di sini tetapi 50%-nya bisa dari disiplin ilmu yang lainnya karena juga ada intervensi ke masyarakat di tempat KKN seperti itu Pak. Kemudian tadi pertanyaan kedua terkait dengan sertifikasi, betul Pak di dalam pembekalan materi teknis ini nanti akan dirangkaikan dengan pelatihan berbasis kompetensi yang di dalamnya diajarkan 4 unit kompetensi yang memenuhi skema Recording stopped. penyuluh keamanan pangan ataupun PKP, yang mana apabila nanti lulus ini akan mendapatkan sertifikat lulus pelatihan ya, sertifikat penyuluh keamanan pangan. Tapi pelatihannya untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi nanti ada uji kompetensinya tersendiri yang ini Recording in kami progress. untuk program PAGC ini kami bagi yang lulus pelatihan PKP tadi, nama-namanya akan kami sampaikan ke bagian unit di kami, itu LSP ya Pak, Lembaga Sertifikasi Profesi Keamanan Pangan Badan POM. Dan ini biayanya masih gratis Pak saat ini untuk lulusan ataupun alumni PAGC ya, Program Pangan Aman Gustu kampus ini yang sudah lulus pelatihan berbasis kompetensi. Namun ya tadi kembali ya Pak karena memang ini LSP berbasis kompetensi yang juga mensertifikasi tenaga kami di Badan POM, internal Badan POM maksudnya petugas, sehingga memang ada antrian Pak. Jadi tidak serta-merta begitu selesai program PAGC-nya langsung di Serkom ya, langsung disertifikasi kompetensi tidak, tapi ada antriannya. Sepanjang mahasiswa tadi mendaftar untuk mengikuti sertifikasi kompetensi nanti akan ada pemanggilan gitu Pak. Dan ini gratis biayanya. Kemudian yang ketiga terkait KKN memang kami tidak membuka di semester ini. Kita membuka di semester depan Pak. Jadi masih ada kesempatan untuk nanti ikut berpartisipasi di program PAGC KKN 4 SKS Badan POM. Seperti itu Pak Yugi, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih Mbak Anita, sudah lengkap. Baik, terima kasih Pak. Baik, Bapak dan Ibu, kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau mungkin di chat Zoom ya. Sebentar saya cek terlebih dahulu. Apakah sudah ada? Untuk materi insya Allah akan kami share Bapak Ibu di Linktree ini. Jadi silahkan nanti dapat mengecek Linktree secara berkala. Oh, sudah ada yang raise hand, silahkan. Siapa yang duluan nih? Mungkin izin dari PIC MBKM Pak Nofrion dulu ya. Dari PNPCT itu veteran ya, mohon nunggu ya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Teti. Ini saya Nofrion dari Universitas Negeri Padang, Mbak Teti, UNP ya. Terima kasih kepada BP POM yang sudah kembali membuka peluang bagi mahasiswa untuk magang. Tentunya ini dalam kaitannya menambah kompetensi mahasiswa. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Direktur terkait kompetensi apa saja yang akan didapatkan oleh mahasiswa kami. Nah, sedikit nih, kadang-kadang kami juga agak dilema menjelaskan kepada mahasiswa karena sebagian mereka itu kan
mengambil standar yang fleksib gitu ya. Nah, jadi mereka ada pertanyaan apakah nanti ketika mereka ikut magang di BP POM, selain mereka mendapatkan kompetensi dan juga uji kompetensi gratis, apakah nanti akan ada benefit lain, mungkin seperti bantuan transport atau BBH seperti yang selama ini ada di program fleksib. Barangkali itu dari kami pertanyaan melanjutkan beberapa aspirasi dari mahasiswa sehingga nanti mereka bisa mempertimbangkan pilihan-pilihan tempat magang bagi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Novrion ya. Oke. Ya, Pak Nofredi. Silakan Bu Anita. Ya, baik, terima kasih Pak Novrion. Ya, tadi terkait dengan pembiayaan yang menjadi dukungan bagi mahasiswa, begitu ya Pak ya. Memang untuk flagship yang platform Merdeka Kampus MBKM ya, MSIB dari Kemendikbud, ada bantuan biaya hidup bagi mahasiswa. Tetapi memang ada plus minusnya dalam artian ada BBH namun jumlahnya dibatasi. Jumlah mahasiswa yang bisa berpartisipasi dibatasi. Untuk Badan POM hanya 125 di batch-batch sebelumnya. Nah, tetapi pada batch 7 ini, Bapak, karena kita platformnya adalah platform perguruan tinggi, sehingga kami berharap support terkait dengan pembiayaan tadi ada di perguruan tinggi masing-masing. Jadi ini tidak dibiayai oleh Badan POM. Kami berharap disupport dari masing-masing perguruan tinggi, tidak hanya BBH, Bapak Ibu, tetapi juga mentor pendamping. Selain dari UPT BPOM ataupun Badan POM Pusat, kami harapkan juga ada mentor pendamping dari kampus ya, dari perguruan tinggi yang akan mengawal anak-anak ini, mahasiswa-mahasiswa ini dalam utamanya dalam magang ya, karena kalau pembekalan ada di kami, tetapi untuk magang ini kan progresnya harus dikawal terus ya secara intensif kepada para mahasiswa ini guna mendapatkan kompetensi yang mumpuni setelah selesai mengikuti program ini. Tentunya ini akan dilapis atau di-cover oleh mentor dari UPT BPOM setempat dan juga Badan POM. Kami ada pertemuan rutin untuk memonitor perkembangan mahasiswa ini dalam melakukan pendampingan nanti pada saat di tahapan magang ke UMKM. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Ibu Anita. Oke, sama-sama. Silakan Mbak Baik, Teti. silakan Oke. mahasiswa dari veteran boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya mohon maaf kami sedang berhalangan untuk mengaktifkan kamera. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari UPN Jatim izin bertanya bahwa pada penjelasan tadi untuk satu UMK yang wajib untuk kami dampingi itu kami cari sendiri atau sudah disediakan oleh Badan POM. Terima kasih. Baik, silahkan Bu Anita. Langsung ya Ya. kami jawab ya untuk Tri Isti ya. Ini terkait dengan UMKM tadi tempat magang para mahasiswa baik yang 20 SKS ataupun yang 10 SKS atau mungkin nanti yang KKN ya 4 SKS ini kami akan mencarikan dalam artian akan bekerja sama dengan UPT BPOM setempat untuk mencarikan UMKM namun tidak menutup kemungkinan apabila dari pihak perguruan tinggi sudah punya ya UMK binaan atau desa binaan atau yang dikerjasamakan, misal ada inkubator bisnisnya yang punya tenan UMKM, ini juga bisa menjadi tempat magang sepanjang data dari UMKM nanti yang diusulkan dari perguruan tinggi, misal sudah ada preferensi tertentu, ini bisa disampaikan kepada kami sehingga bisa kita notis karena kami berharap UMK yang didampingi oleh adik-adik ini nantinya tidak hanya sampai pada terbitnya izin penerapan CPPOB-nya, tetapi sampai terbit izin edarnya, yang bisa jadi mungkin tahapan tadi tidak selesai pada saat adik-adik menunaikan ya masa magangnya, tetapi nanti dilanjutkan oleh UPT sehingga UMK tersebut tempat magang adik-adik pun harus dinotif atau diketahui oleh UPT setempat seperti itu. Jadi jangan khawatir adik-adik, nanti sudah untuk UMKM-nya akan disiapkan dari tim Badan POM, dalam hal ini UPT BPOM ya, kami bekerja sama dengan 76 kantor BPOM
ya di seluruh Indonesia dan juga kami membuka peluang apabila dari pihak perguruan tinggi ada UMK yang menjadi binaan ataupun desa yang menjadi binaan. Seperti itu. Baik, silahkan dari Unram, Ibu Tri Isti. Ya, barusan tadi. Izin Ibu, maaf mungkin tadi ada yang terlewat atau Ya. mungkin memang belum disampaikan. Untuk mulai kegiatannya itu kapan? Dan ini kan tulisannya platform universitas begitu. Jadi proses pendaftaran itu akan dilakukan dari universitas, kemudian universitas mengirimkan nama atau mekanismenya bagaimana? Atau ada web sendiri dari BPOM atau bagaimana yang tempat mahasiswa kami mendaftar, kemudian proses seleksi dan lain sebagainya mohon dijelaskan. Ya. Ya, Terima kasih. baik. Ya, baik. Terima kasih, Dek Tri Isti ya. Ini Dek atau Ibu? Mohon maaf kalau saya salah. Ya. Saya Ibu. Oh, Ibu dosen ya, mungkin mitra ataupun yang memegang MSIB ya, Iya. mitra. Baik, mandiri saya, MSIB mandiri. Baik, Ibu, ini terkait dengan program Pangan Aman Goes to Campus batch 7. Ini sebenarnya sudah kita buka sejak tanggal 8 karena kami sudah melakukan sosialisasi sejak tanggal 6 Januari, tetapi tidak usah khawatir karena memang waktunya masih ada agak panjang ya sampai tanggal 17 seingat saya ya Mbak Teti ya, tanggal 17 Sebentar Januari. sedang share screen, tapi ini masih belum muncul ya. Iya, sinyalnya mungkin ya. Ya, jadi di dalam masa tersebut kami akan menyampaikan di dalam infografis kami ya sudah kita tautkan Google Form untuk pendaftaran mahasiswa. Jadi semua mahasiswa yang berminat untuk mengikuti program Pangan Aman Goes to Campus bisa mendaftarkan melalui link tersebut dari manapun ya seluruh Indonesia dipersilahkan. Nanti data yang terkumpul di Badan POM akan kita pilah berdasarkan perguruan tinggi yang nantinya ini akan kita sampaikan ke para PIC perguruan tinggi untuk bisa melakukan seleksi awal gitu sebelum nanti kami melakukan seleksi wawancara. Seperti itu, Bu. Nah, seperti yang sudah tayang di layar di screen, tanggal 8 sampai tanggal 17 ini adalah masa pendaftaran mahasiswa untuk yang pola 20 SKS ataupun 10 SKS platform perguruan tinggi. Seperti itu. Linknya mungkin nanti juga bisa disampaikan ya di panitia melalui Google Tree ya. Link tree pertemuan Link hari tree nanti ini ada. ataupun nanti di media sosial kami, Bu. Ya, ada infografis yang di captionnya ada link yang bisa diklik untuk bisa mahasiswa nanti mendaftar. Seperti itu, Bu. Nah, nanti masa seleksi dan wawancara di tanggal 20 sampai 24. Ini baik yang dilakukan oleh perguruan tinggi maupun oleh Badan POM. Sehingga nantinya kita bisa mulai menyampaikan ataupun mengumumkan informasi siapa-siapa saja yang diterima di dalam program ini dan bisa memulai pembekalan materi teknisnya di tanggal 17 Februari sampai 14 Maret, Ibu. Seperti itu. Baik. Ya, Baik. mudah-mudahan jelas. Boleh saya tanya satu lagi? Silakan, Ibu. Di pembekalan di pemberian materi sebelumnya pernah ada yang dari BPOM kemarin itu disebutkan bahwa akan ada mentor juga yang disertifikasi kalau memang mahasiswanya banyak. Jadi ada dosen yang akan disertifikasi juga untuk dijadikan mentor kalau misalkan mahasiswa kami yang lulus banyak begitu Ibu, kalau saya tidak salah ingat. Iya, iya. Nah, kegiatan itu kira-kira kapan dilakukannya di timeline tersebut? Iya, baik. Mungkin ini maksudnya PKP pertama mungkin ya Mbak Teti ya. Jadi para mentor ada ya yang kita ikutkan di dalam kelas pelatihan penyuluh keamanan pangan karena harapannya para mentor ini juga punya kompetensi ya terkait dengan PKP pertama untuk nantinya juga bisa mengawal mahasiswanya dalam melakukan pendampingan ke UMKM sehingga kita bekali dengan pelatihan berbasis kompetensi tersebut yang nantinya juga akan di Serkom. Jadi konsep ataupun alur
strukturnya sama seperti yang mahasiswa nanti akan dapatkan begitu ya. Cuma mungkin dari aspek dari tahapan yang pertama yang pembekalan materi teknis ini tidak wajib bagi dosen, tetapi apabila disiplin ilmunya mungkin berbeda dari yang tadi kita sebutkan, kami sebenarnya mempersilahkan saja untuk mengikuti ataupun menyimak materi dari para dosen pengajar di tahapan pembekalan teknis seperti itu. Baik, Silakan baik. mungkin ada yang ditambahkan Mbak Teti. Iya, iya. Saya menambahkan sedikit aja mungkin betul tadi. Jadi kami nanti selain merekrut mahasiswanya, kami juga ada rekrutmen mentor. Biasanya dosen-dosen yang mungkin apa namanya nanti silahkan dari pihak universitas yang bisa menyeleksi ya Bapak Ibu. Kira-kira yang spesialisasinya memang mendekati dengan bidang program kami karena magang UMK pangan olahan itu akan jauh lebih baik ya Bu, karena istilahnya sudah ada basicnya nih gitu ya untuk mendalami hal apa namanya mahasiswanya mendamping UMK. Nanti tahapannya kurang lebih apa namanya pembekalannya bisa nanti Bapak Ibu dosen apa namanya secara apa ya barangkali ada waktu senggang mengikuti pembekalan yang mahasiswa misal ya tidak Ya. tidak seperti mahasiswa yang wajib. Kalau para dosen mungkin dipersilahkan bisa mengikuti kelas atau memang apa namanya ada recording Zoom Bapak Ibu yang kami share nanti itu bisa digunakan barangkali oh saya kayaknya masih perlu mempelajari yang ini nih, tapi memang ada materi-materi keamanan pangan yang khusus BPOM-nya misalnya seperti terkait izin peredaran misalnya atau BTP barangkali ya Bapak Ibu dosen perlu update lagi nih terkait regulasi dan lain-lain, itu silahkan Bapak Ibu untuk mengikuti. Nah setelah itu nanti kami akan mengikut sertakan Bapak Ibu dosen di dalam profesi penyuluh keamanan pangan. Tentu istilahnya mungkin agak lebih ini ya dari mahasiswa barangkali ya. Nah itu nanti setelah mengikuti pelatihan keamanan pangan, berarti Bapak Ibu juga punya kompetensi itu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mendampingi mahasiswa nanti ketika magang gitu. Mungkin itu saja Bu Anita. Ya. Sudah jelas Ibu Tri? Sudah ya jelas Bu? Ibu. Berarti Baik. satu lagi boleh? Maaf. Boleh. Jadi ini nanti pembekalannya seluruh Indonesia akan sama Bu ya waktunya di Sama. timeline Sama. tersebut. Oke. Iya. Berarti di sesi pembekalan bisa dari universitas mana-mana, tidak hanya Unpam sendiri atau UB sendiri dan lain sebagainya, enggak ya? Iya, betul. Baik, terima kasih. Ya. Pembekalannya nanti dalam satu kelas, Bu, kelas daring. Jadi semuanya bisa disimak di waktu yang sama, tetapi di tempat yang berbeda tentunya. Baik, terima kasih. Baik, Ya, terima kasih sama-sama. Ibu Tri atas pertanyaannya. Silahkan Bapak Ibu yang lain jika ada yang ingin dikonfirmasi karena program ini tentu akan berjalan apa namanya dengan lancar ya, karena nanti keterlibatan Bapak Ibu juga kami harapkan ada ya. Ada mentornya juga misalnya nanti apalagi termasuk UMK-nya gitu ya jika Bapak Ibu ada UMK binaan. Silahkan mahasiswa dari UNP. Mbak Nur siapa nih? Silahkan. Suaranya masih belum terdengar ya kalau di saya. Oh iya. Kalau sekarang apakah sudah jelas, Bu? Masih belum ada suaranya. Belum ada. Sekarang Bu, Sekarang terdengar. Coba diulang lagi. sudah terdengar ya semua. Ya. Oke. Baik Bu, perkenalkan saya Nur Lydia Nurson, mahasiswi dari Universitas Negeri Padang. Kebetulan saya bukan dari jurusan ataupun departemen yang mengarah ke bidang pangan ataupun kesehatan gitu ya Bu, tapi saya mahasiswi dari jurusan pendidikan non formal. Nah, kalau di jurusan kami itu ada juga itu namanya salah satu bagian itu ke pemberdayaan masyarakat. Nah, itu kami juga bisa nantinya mengembangkan UMKM ataupun lain sebagainya gitu, Bu. Yang arahnya itu ada juga ke pangan gitu. Nah, ini sangat menarik gitu kegiatannya dan bisa mendapatkan konversi nilai juga tentu ya, Bu. Nah, saya izin bertanya gitu, Bu. Kan kegiatannya itu tadi kayak monitoring, coaching dan lain sebagainya mungkin akan dilakukan secara daring gitu ya, virtual berarti ya, Bu.
Untuk kegiatan pembelajaran lainnya, tentu kami harus mempelajari juga bagaimana pangan itu dan materi-materi lainnya gitu kan, Bu, karena kami bukan berasal dari jurusan kesehatan ini. Nah, untuk mendapatkan materinya nanti apakah kami akan dapat pembelajaran secara langsung ataupun itu materinya kami akses secara daring, nanti kegiatan langsungnya hanya ke masyarakat saja atau bagaimana, Bu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Lebih ke skema pembelajaran saja, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Iya, silahkan Bu Anita. iya. Baik. Tadi ya kalau memang disiplin ilmunya nanti kan kita akan melihat kembali ya dari yang masuk, pendaftar yang masuk. Untuk disiplin ilmunya yang masih ada kaitannya dengan pangan, ini dipersilakan saja mengikuti yang pola 20 ataupun 10 SKS. Namun tadi ya kalau memang agak jauh sekali, kami sih merekomendasikannya mengikuti yang KKN tematik sehingga di situ karena di KKN tematik ini juga ada pembekalan terkait dengan keamanan pangannya meskipun bobotnya lebih ringan gitu ya, lebih light daripada yang intensif 20 SKS ataupun 10 SKS. Dan untuk yang KKN tematik ini pun nanti sebenarnya juga ada magangnya ya. Jadi di desa itu nanti kami harapkan juga ada magang ke pelaku usaha dan juga mengedukasi masyarakat. Mungkin akan lebih pasnya di situ ya, Dek ya, untuk bisa tadi ya istilahnya menyampaikan ataupun deliver apa yang didapatkan di bangku kuliah, apa yang didapatkan pada saat nanti pembekalan teknis sebelum turun magang KKN-nya. Nah, ini disampaikan ke masyarakat desa yang mana mungkin ada masyarakat sebagai komunitas masyarakatnya ataupun sebagai komunitas pelaku usahanya. Seperti itu. Mungkin akan lebih mudah ya ketimbang mengikuti yang 20 SKS apabila nanti konversi ke materi mata kuliah yang adanya agak sulit, ini khawatirnya nanti sia-sia dalam artian gini, sudah ikut yang 20 SKS tapi tidak seluruhnya bisa terkonversi ke mata kuliahnya adik-adik ya tentunya kan ini buang mungkin boleh dibilang buang waktu meskipun tidak ada ilmu ilmu yang sia-sia ya, bisa saja ini dipelajari ataupun diterapkan di lain waktu nantinya, mungkin ada kebutuhan lain. Seperti itu, Dek. Jadi mungkin lebih lebih pas atau cocoknya kalau disiplin ilmunya nyebrang sekali, berbeda jauh sekali gitu ya, bisa mengikuti pola yang KKN tematik yang 4 SKS seperti itu. Baik, Oke, sudah jelas ya Mbak Nur Lydia. Oke, nanti masih ada peluang kok tadi untuk mengikuti apa program KKN ya. Memang kalau dari sisi ilmu masuk juga ya karena pemberdayaannya punya nih eh, ya betul. kompetensi bagaimana melakukan pemberdayaan. Tapi mungkin kompetensi teknisnya ya yang tadi apa namanya bagaimana tadi penerapan CPPOB dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan nanti di KKN tematik ini malah justru dapat ya ilmu itu nanti Ya, ya. ada Oke, pembekalannya juga kok. Cuma iya. memang intensitasnya lebih ringan gitu. Iya, oke. Baik, Mbak Nur Lydia, terima kasih banyak. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang masih ingin ditanyakan, di chat ini izin bertanya, ini apakah sudah tadi ya? Izin bertanya untuk skema 10 atau 20 SKS tersebut dilaksanakan kelompok, maksudnya per kelompok gitu ya. Lalu mekanisme pendaftaran dan timeline mulai kapan? Tadi sudah disampaikan ya. Kemudian mudah-mudahan sudah disimak. Oh iya, ini juga pendaftaran kapan bisa diakses, Bu? Oke. Ini ada pertanyaan yang sama juga. Kemudian izin bertanya satu lagi, alur atau timeline KKN tematik tadi sempat di notes cukup berbeda dengan magang. Nah, untuk timelinenya apakah akan ada update lagi karena adanya perbedaan waktu? Oke. eh, ya, silahkan Bu Anita. Ini ada Iya. pertanyaan terkait kapan bisa diakses nih link pendaftarannya. Iya, baik. Ini rasanya sepertinya sudah tinggal sabar nih mau join gitu ya dengan program PAGC. Ya, hari ini insya Allah ya kami akan publish linknya. Kemarin sempat sudah akan kita publish, tetapi sepertinya ada yang perlu ditambahkan di dalamnya sehingga kami lengkapi, kami sempurnakan. Dan hari ini kami akan publish melalui infografis dan juga link tree yang sama seperti pertemuan pada hari ini ya supaya adik-adik bisa mengakses, bisa mulai menyiapkan data-data keperluannya ya yang menjadi perlengkapan. Yang pertama kalau tadi sebentar saya cek untuk pendaftarannya itu
selain data diri ya, ada CV ya, adik-adik nanti siapkan dulu CV-nya sambil menunggu link pendaftarannya kita posting di media sosial kami ataupun di Linktree ini ya. Siapkan satu CV dari adik-adik ya, kemudian transkrip nilai ya, kemudian kalau adik-adik pernah ataupun ada riwayat atau sampai saat ini mengikuti organisasi, misal ada buktinya atau data dukungnya atau sertifikatnya boleh nanti dilampirkan apabila ada beberapa, jadikan dalam satu file saja untuk bisa diunggah menjadi satu file. Kemudian surat persetujuan dari kampus, nah ini silakan adik-adik juga menyiapkan ya, dan SPTJM. SPTJM ini formatnya ada di Linktree PAGC Batch 7 yang adik-adik bisa acu untuk nanti diisi dan kemudian di-upload di link pendaftaran. Jadi saya ulangi lagi ya. Yang pertama, adik-adik nanti siapkan dulu persyaratan data dukungnya CV ya, kurikulum vitae dari adik-adik, kemudian transkrip nilai sampai yang terakhir ya, kemudian sertifikat organisasi yang diikuti, kemudian surat persetujuan dari kampus ya, dan SPTJM ya. Ini formatnya ada di Linktree. Nah, semua kelengkapan tadi adik-adik siapkan dulu. Nanti begitu linknya kami publish, silakan adik-adik mengunjungi atau mengakses Google Form tersebut ya, mencantumkan nama, jurusan, fakultas ya, kemudian IPK, semester berapa ya, kemudian dari perguruan tinggi mana, termasuk juga adik-adik memilih yang pola yang mana, 20 atau 10 SKS, kemudian mengunggah kelengkapan yang tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi sambil menunggu itu adik-adik bisa siapkan kelengkapan-kelengkapannya tadi. Jadi mudah ya adik-adik, silakan disiapkan dulu nih dari sekarang. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya apa ya Mbak? Terkait KKN ya? Ya, Eh, ini izin, yang 20 timeline. SKS atau 10 SKS apakah Hah? berkelompok gitu Oh, oke. aktivitasnya nanti? Aktivitasnya ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Direktur ada tahapan yang pertama pembekalan teknis ya, materi teknis, kemudian pelatihan keamanan pangan dan yang kedua tahap magangnya ya, kemudian ada nanti sidang dan lain sebagainya di akhir. Nah, untuk yang 20 SKS ataupun yang 10 SKS ada penugasan yang sifatnya kelompok. Jadi setiap ada satu di pembekalan teknis itu ada penyampaian beberapa materi dalam tiap materinya itu ada penugasan membuat problem based learning ya PBL kita menyingkatnya. Ini adalah studi kasus yang mengaplikasikan teori yang sudah diajarkan pada saat pembelajaran di kelas daring gitu. Nah, ini biasanya memang kita buat dalam bentuk kelompok ya. Jadi nilainya memang nilai kelompok. Silakan nanti di dalam satu kelompok berbagi peran siapa ketua, siapa sekretaris, siapa yang mengumpulkan bagian latar belakang dan sebagainya sampai analisa kesimpulan dan sebagainya gitu ya. Tetapi ada juga tugas perorangan yaitu pada saat pelatihan penyuluh keamanan pangan ya. Jadi pelatihan yang berbasis kompetensi karena kita kompetensi mengukur perorangan, maka tugasnya juga perorangan. Seperti itu. Nah, kemudian nanti tahap magangnya di UMKM ini juga perorangan ya. Karena ini kaitannya dengan kompetensi juga. Kita ingin melihat seberapa adik-adik sudah memahami dan menerapkan hingga bisa mendampingi UMKM-nya ini juga nilainya perorangan ya. Oleh karena itu adik-adik benar-benar nih harus menyimak dari awal pembekalannya, kemudian implementasinya seperti apa di PBL, tugas-tugas PBL dan pada saat magang di UMKM ini perorangan gitu ya. Nah, dan termasuk sampai nanti sidang, sidang kan nggak mungkin rame-rame ya. Jadi satu-satu gitu ya, satu-satu akan ditanya seperti komprehensif gitu ya, ujian komprehensif dari awal secara teori maupun nanti pada saat pengenalan dari penjelasan terkait dengan progres pendampingan di UMKM-nya. Gimana apa pengetahuan, keterampilan ya dari si anak, dari adik-adik ini pada saat magang ini terukur pada saat nanti di tahapan sidang. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian untuk KKN agak berbeda konsepnya. Untuk SKS ya 4 SKS KKN tematik ini per kelompok. Jadi penilaiannya memang per kelompok supaya nanti tentunya per kelompok ini harus tetap ada pembagiannya ya. Ada yang mungkin bertugas ke pelaku UMK pangan olahan yang ada di desa atau kota tempat
magang ya, tapi mungkin ada juga yang mengedukasi ataupun menyuluh gitu ya kepada masyarakat komunitas desanya, misalkan ibu-ibu posyandu atau apa komunitas sekolah yang ada di desa atau di kelurahan tersebut gitu ya. Ini juga ada penilaiannya masing-masing. Nanti tentu akan ada informasi lebih lanjut terkait dengan KKN ya, yang berbeda karena masih ada di semester berikutnya. Dari semester ini sudah tidak belum dibuka. Semester depan akan kita di awal ya akan kita jelaskan kembali seperti sosialisasi kali ini khusus untuk yang KKN tematik. Seperti itu. Baik, semoga sudah jelas ya untuk terkait bagaimana pelaksanaannya. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana untuk perguruan tinggi yang belum bermitra dengan BPOM? Mekanisme detail alur bermitranya seperti apa? Mungkin itu dulu, Oke. silahkan Bu Anita. Ya, baik. Ini pertanyaan dari Pak Faisal ya mungkin ya, Pak Faisal Fikri. Jadi Badan POM dalam melakukan pemberdayaan kepada UMKM ataupun juga pemberdayaan kepada para fasilitator eksternal Badan POM ini sangat terbuka. Artinya kami juga bisa menampung ataupun menerima mahasiswa dari perguruan tinggi yang belum bermitra dengan Badan POM, tetapi secara paralel kami harapkan bisa mengajukan ya permohonan untuk MOU atau kesepahaman, nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama kepada Biro Kerjasama kami, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Badan POM. Jadi silahkan dari pihak kampus ya dari perguruan tingginya nanti bisa bersurat mengajukan permohonan untuk bermitra dengan Badan POM dalam konteks program Pangan Aman Goes to Kampus. Silakan suratnya bisa ditujukan ke Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Badan POM. Nanti kita akan membahas secara paralel, artinya mahasiswanya kami persilahkan mengikuti PAGC terlebih dahulu apabila ada yang berminat ya, sambil kita berproses untuk mengesahkan MOU-nya tadi dan ini juga sifatnya bisa desk to desk, artinya sirkuler, tidak harus dari kampus ke Jakarta ataupun diseremonialkan seperti halnya dengan perguruan tinggi yang lainnya juga kebetulan di awal tahun kemarin banyak ya Mbak Teti yang mengajukan ada sekitar 19 ya kalau tidak salah 19 ya 19 perguruan tinggi bersamaan sehingga kita seremonialkan di Jakarta di kantor Badan POM ya berikut dengan launching 3 pola PAGC ya pada tahun ini. Tetapi kalau misalkan nanti ada dari Bapak Ibu yang belum bermitra dengan kami tetapi bermaksud mengajukan kerjasama bersinergi dalam konteks program Pangan Aman Goes to Kampus, silakan tadi bersurat saja ya secara resmi dari pihak kampusnya perguruan tinggi ke Biro Kerjasama ya dan Hubungan Masyarakat Badan POM. Mungkin nomornya atau suratnya bisa saja dilayangkan kepada sekretariatan kami ya atau mungkin boleh Iya, di-share nanti nomor WA. Mbak Ella Heeh, atau nomor handphone Mbak Ella atau Mbak Ita Vera, silahkan nanti Bapak Ibu kami share nomor WA di chat Zoom ya, atas nama apa namanya tim kami ada Mbak Marcella Eka dan Mbak Ita Vera boleh mengontak kedua tim kami ya Bapak Ibu. ya. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi masuk di chat Zoom. Izin bertanya Bu, jika saya mengambil KKN MBKM 20 SKS, apakah Mm-mm. saya akan mengulang mata kuliah wajib yang tidak saya ikuti di semester depan? Soalnya kemarin ada yang mengikuti kegiatan PMM, tapi dia terpaksa mengulang 1 sampai 2 mata kuliah di semester depan. Itu pertanyaannya. KKN tuh sebetulnya kita 4 SKS malah ya. 4 Jadi SKS mungkin betul. kekurangan SKS-nya masih banyak ya karena 4 SKS tadi barangkali. Silahkan Bu Anita. Iya, iya. Ini saya masih belum bisa mencerna maksudnya nih ya. Iya, Kalau KKN hanya 4 SKS, yang 20 SKS ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Direktur adalah yang kelas intensif ya, artinya full. Pembelajaran kita dari pagi sampai sore selama weekday, Senin sampai Jumat ya, kalau kemarin kita padatkan, tetapi mungkin tahun ini karena tidak ada kemunduran jadwal,
kalau tahun lalu ada kemunduran jadwal dari Kemendikbudnya sehingga kami padatkan di masa pembelajarannya. Untuk tahun ini mungkin hanya 3 atau 4 hari saja begitu Mbak Teti ya, adik-adik semua untuk pembelajaran tetapi full day. Sehingga kami harapkan apabila adik-adik mengambil pola yang MBKM, maaf, yang 20 SKS ya, PAGC 20 SKS, maka diharapkan tidak ada jadwal perkuliahan di semester itu supaya lebih fokus ya dalam menyimak pembelajaran. Terkecuali mungkin SKS-nya mata kuliahnya diambil di luar dari jam pembelajaran kita ya PAGC, artinya mungkin hari Jumat ataupun hari Sabtu kalau ada yang mata mata kuliah mungkin diajarkan hari Sabtu monggo saja. Yang penting di masa pembelajaran pembekalan teknis PAGC ini tidak ada nyambi begitu ya, supaya bisa fokus materi yang disampaikan disimak dengan baik karena memang di kami ini ada pengukuran-pengukuran tadi ya, ada pre dan post test di setiap materi sehingga harus benar-benar disimak dan ada kewajiban untuk open kamera pada saat pembelajaran di kelas daring seperti itu. Oke, baik. Mungkin izin menambahkan yang tadi pertanyaan yang mata kuliah wajib. Yang saya ketahui ya, kalau mata kuliah wajib ya berarti memang wajib diambil ya. Maksudnya tidak bisa Ya, dikonversi dengan KKN atau program PAGC ini. Gitu. Jadi kalau mata kuliah wajib sepertinya wajib diambil. Jadi kalau memang sekarang karena tadi ngambil full 20 SKS berarti kan tidak ada waktu nih ngambil mata kuliah wajib ya mau nggak mau di semester berikutnya gitu ya. Oke, ya. mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya ikut skema yang 20 atau 10 SKS tapi belum lulus, apakah masih bisa mencoba untuk skema yang 4 SKS atau KKN tematik? Itu. Jadi misal Iya, nih udah ikut yang 20 atau 10 SKS, ternyata nggak lulus nih, penasaran gitu ya supaya ingin kompeten tadi barangkali ya. Silahkan ya, Bu ya, Anita. ya. Ya, baik. Sebenarnya tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Sepanjang adik-adik menyimak dengan baik di masa pembekalan, biasanya ya umumnya itu selalu lulus. Kenapa? Karena yang kita tanyakan, yang kita tugaskan juga nggak keluar jauh dari yang diajarkan. Sehingga adik-adik harapannya sih mindsetnya adalah saya harus lulus begitu. Tetapi kalau ternyata begitu ya, ternyata sudah menyimak dengan baik, tapi ternyata juga nilainya belum mencukupi sehingga tidak lulus, maka ya mau tidak mau memang tidak bisa diklaim ya SKS-nya tadi di apa istilahnya menjadi transkrip ya nilai dari adik-adik semua. Apakah boleh masih mencoba yang skema 4 SKS? Silahkan. Karena kan terminnya berbeda ya kalau 4 SKS itu masih ada di semester berikutnya. Apabila adik-adik ternyata tidak lulus, ya mau mengajukan diri mengikuti yang KKN 4 SKS ini sebenarnya dipersilakan saja. Tetapi balik lagi kembali tadi ya kepada keseriusan masing-masing. Kalau tidak serius pun jangankan yang 20 SKS, 4 SKS juga bisa jadi tidak lulus gitu ya. Kalau memang tidak serius menjalankannya atau melaksanakannya. Seperti itu. Jadi tidak ada keterkaitan antara misal tidak lulus di 20 atau 10 SKS, kemudian dilarang untuk mengikuti yang 4 SKS, ini dipersilahkan saja ya, adik-adik ya. Harapannya sih begitu mengikuti yang 20 atau 10 ya lulus gitu ya. Sepanjang tadi ada kemauan dan menyimak dengan fokus serta mengerjakan semua penugasan. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut dulu ya. Ada ibu-ibu mentor nanti yang akan melakukan pengayaan ya, pendalaman apabila masih belum jelas di kelas umum pada saat pembekalan teknis. Itu Bu Teti Baik. dan adik-adik ya. Ya, baik. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Apabila sekarang baru masuk semester 4 dan ingin mencoba skema 10 SKS, maka harus ikut pendaftaran Januari ini atau tahun depan. Kemudian satu lagi, apakah boleh mendaftar magang di 2 instansi yang berbeda? Mengetahui bahwa pendaftaran ini belum tentu diterima. Kalau daftar mah boleh-boleh aja ya. Tinggal Iya. ketika sudah diterima, jangan diambil dua-duanya gitu ya, ambil salah satu. Iya. Silahkan Bu Anita. Iya, baik. Ini pertanyaan dari Mbak Dek Hanindia ya. Mungkin sudah nggak sabar nih semester 4 tapi sudah mau mencoba mengikuti apa MBKM ya. Ya sebenarnya tadi ya seperti yang dipersyaratkan, dijelaskan di dalam pemaparan Ibu Direktur,
Adapun mahasiswa yang kita terima dalam program PAGC ini ada beberapa kriteria. Salah satunya adalah semester, ya semester tingkat ya istilahnya. Nah ya boleh diperbesar tingkat semester 5, 6 dan 7 yang kami terima. Kenapa? Karena pertama materi yang diterima di kampus juga sudah relatif lebih banyak sehingga tinggal sedikit kurangnya katakanlah seperti itu ya. Kemudian dari sisi emosional juga sudah mencukupi, artinya bisa diterjunkan ataupun mengintervensi, melakukan pembinaan kepada UMKM ataupun eksternal begitu ya. Bisa ini yang menjadi kriteria pembatas ya, Dek ya. Jadi semester 5, 6 dan 7 ini adalah batasan untuk bisa menjadi salah satu kriteria batasan untuk mengikuti. Jadi kalau adik-adik eh, ini mungkin Dek Hanindya ya baru di semester 4 mungkin bisa bersabar dulu ya tunggu sampai di semester 5 nanti kita buka kesempatan ini kepada Dek Hanindya ya ataupun adik-adik yang lainnya yang saat ini masih semester 4, 3 atau 2 seperti itu ya. Jadi harapannya adik-adik nanti fokus dulu dengan mata perkuliahan ya di masing-masing jurusannya di kampusnya. Nanti kami tunggu adik-adik apabila sudah di semester 5, 6 ataupun 7 kami buka kesempatan tadi untuk adik-adik bergabung di program PAGC ini. Seperti itu ya. Ya, Kemudian yang tadi ya tadi mungkin udah ikut dijawab ya magang oleh ya. Mbak Teti. Boleh silakan kalau mendaftar magang itu boleh di mana saja, boleh berapapun. Kalau nggak salah sebanyak-banyaknya juga diperbolehkan ya Mbak Teti ya. Tetapi begitu ada eh, ke istilahnya sudah ada jawaban, kepastian, pengumuman gitu ya diterima di salah satu mitranya, maka di kami ini juga menjadi salah satu persyaratan di sini ya tidak sedang mengikuti program sejenis di instansi ataupun lembaga lain. Artinya, apabila adik-adik misal sudah ada informasi fix diterima magang MBKM di kementerian lain misalkan maka secara etika kami berharap diinformasikan kepada kami sehingga nanti kami bisa berikan kesempatan slot tadi kepada rekan-rekan mahasiswa lainnya yang mungkin belum keterima di tempat lain tapi memenuhi persyaratan yang ada di Badan POM. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Anita. Tadi ada pertanyaan via apa direct ya di chat Zoom. Bagaimana dengan penempatan magangnya katanya Bu Anita? Apakah ya tadi barangkali ya kalau KKN yang tadi Budir sampaikan sesuai domisili mahasiswa kuliah gitu ya. Ya, ya. Silahkan. Ya, betul. Untuk magang di pola KKN 4 SKS ke desa ataupun nanti juga menyasar pelaku usaha yang ada di desa tersebut tentu eh, kembali lagi ya biasanya adalah di apa di eh, tiap perguruan tinggi itu biasanya umumnya walaupun mungkin tidak semua sudah ada target UMK maaf, target desa untuk binaan KKN-nya gitu ya, pengabdian masyarakat dalam bentuk kuliah kerja nyata. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila tidak ada nanti dari Badan POM berikut dengan UPT BPOM yang akan memasangkan, akan menempatkan atau plotting. Tentunya ini lokasinya akan kita dekatkan dengan lokasi kampus atau perguruan tinggi adik-adik ya, atau mungkin lokasi tempat adik-adik tinggal. Harapannya sih memang lebih mudah dekat dengan kampus ya, supaya bisa mengakomodir banyak mahasiswa yang lain yang juga akan mengambil pola KKN, sehingga bisa dijadikan satu lokus di desa ataupun kota tertentu yang itu menjadi binaan perguruan tinggi atau menjadi target yang mungkin dekat lokasinya dari perguruan tinggi seperti itu. Untuk yang pola 10 SKS ataupun 20 SKS ini nanti UMKM-nya akan disiapkan dari UPT, jadi kantor Badan POM terdekat dengan domisili dari lokasi perguruan tingginya adik-adik.
ya. Tetapi tadi yang saya sampaikan tidak menutup kemungkinan apabila dari perguruan tinggi punya inkubator bisnis yang punya tenan ataupun mitra binaan UMK, ini juga boleh diusulkan menjadi tempat target magangnya. Oleh karena itu nanti kami akan berkoordinasi dengan PIC dari masing-masing perguruan tinggi untuk bisa memastikan gitu ya tempat magang adik-adik ini nantinya di mana. Kalau kampusnya tidak ada target, maka kami yang carikan. Tapi kalau sudah punya UMKM target binaan rutin gitu yang menjadi mungkin targetnya inkubator bisnis atau mungkin di desa atau kota setempat yang dekat dengan kampus yang menjadi apa yang sering menjadi tempat KKN atau kerjasama lainnya ya, ini juga boleh dipersilakan. Ya, jadi intinya adik-adik tidak usah memikirkan untuk mencari UMKM-nya, nanti akan dicarikan apakah dari BPOM atau dari perguruan tingginya. Seperti itu. Baik, ini ada beberapa pertanyaan lagi terkait mahasiswa tersebut sedang di semester 8, tetapi memang tidak sedang dalam proses kelulusan. Nanti yudisiumnya bersamaan di akhir Juni dengan berakhirnya program ini. Nah, ini bagaimana? Termasuk ada dari kehutanan, boleh tidak mengikuti program ini? Sebetulnya tadi sudah dijawab oleh Bu Anita ya, yang pemberdayaan Iya. ya, sebetulnya sama. Silahkan Bu Anita. Iya, ya kalau kehutanan mungkin agak sulit untuk konversi SKS-nya ya dari mata pelajaran di pembekalan teknisnya yang sudah kita setting untuk program Pangan Aman Goes to Kampus, sehingga mungkin bisa saja mengambil pola yang lebih umum yaitu KKN 4 SKS tematik ya. Nanti adik-adik bisa mengambil peran sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing apa yang bisa dikembangkan di desa tempat magang KKN-nya seperti itu. Itu mungkin Mbak Teti. Baik, untuk yang semester 8 tidak Ah, sedang yudisium. oke. Nah, ini silahkan. Ya, untuk tadi yang kami sampaikan di persyaratan adalah semester 5, 6, dan 7. Semester 8 sepanjang selama termin dari pola yang diambil, katakanlah SKS, maaf, katakanlah 20 SKS ataupun 10 SKS ini ada 5 bulan atau 6 bulan dengan sampai ke sidang dan lain sebagainya, sidang PAGC maksudnya. Nah, di rentang masa itu tidak ada katakanlah tadi ya sidang yudisium atau eh, apa ya Tetiah yang bisa menguras biasa skripsi Iya, dari betul. mahasiswa seperti itu ya, sehingga kita harapkan adik-adik bisa fokus. Artinya kenapa kami mengambil kriteria di semester 5, 6, dan 7 ini harapannya sudah relatif lebih sedikit jumlah mata kuliah yang diambil ya, tetapi juga belum sidang sehingga fokusnya masih ke satu tempat yaitu di program MBKM platform perguruan tinggi Badan POM ini begitu ya. Jadi tidak berbagi karena pernah nih ada kejadian yang dia sudah di tahap akhir ya sidang akhir di kampusnya sehingga ada tarik-tarikan waktu, ada tarik-tarikan fokus manajemen waktu dan fokusnya begitu antara mana yang harus dia kerjakan mendampingi UMKM-nya sampai ke sesuai dengan target yang diharapkan atau dia mendahulukan sidangnya seperti itu. Nah, ini akhirnya nanti malah dua-duanya tidak maksimal gitu. Sehingga kita harapkan boleh saja misal misal nih kejadiannya ternyata apa semester 8 tapi masih agak jauh nih rasanya dari sampai akhir masa alur tadi ya PAGC tadi di Juni misalkan sampai bulan Juni saya lupa tadi tanggal berapa ya Mbak tengah tengah Juni ya atau akhir Juni ya 30 Juni kalau nggak salah ya tadi ya 30 Juni itu kita selesai satu batch yang batch 7 ini begitu sehingga harapannya di masa bulan tadi ya dimulai Februari sampai Juni ini kalau memang mengambil pola yang 20 ataupun 10 SKS ya fokus ke sana gitu ya. Tidak ke yang tadi ya hal-hal lain misalkan persiapan skripsi, tesis dan lain sebagainya itu. Seperti itu. Jadi kami harapkan bisa fokus supaya adik-adik bisa mengambil banyak manfaat dari program ini. Baik, sepertinya pertanyaan di chat Zoom sudah terjawab semua. Untuk FAQ ini mungkin kita akan merespon nanti via
link yang sama gitu ya. Nanti responnya bisa dibaca oleh Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan lewat FAQ. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Mungkin secara langsung bisa raise hand terlebih dahulu. Atau sudah cukup ya, sudah jelas dari pemaparan dan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Jika tidak ada lagi, mungkin bisa kita akhiri ya sosialisasi pada selama 4 hari ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sosialisasi program Pangan Aman Goes to Campus dengan 3 skema pembelajaran, yaitu PAGC 20 SKS, PAGC 10 SKS, dan KKN tematik 4 SKS. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dari tanggal 10 apa namanya sampai hari ini ya, 6, 7, 8, 9, 4 hari. Begitupun dengan Bapak Ibu dosen, mahasiswa ya yang sudah mengikuti sosialisasi ini. Untuk pendaftaran mohon ditunggu. Ada sedikit apa namanya beberapa hal yang diselesaikan. Insya Allah nanti akan kami share di media sosial Badan POM, yaitu Klub POMPI dan PMPU.pangan ya. Nanti mungkin boleh di-share ininya ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sudah follow ya media sosialnya. Nanti boleh mungkin teman di Zoom seperti ini ya, ada ya di virtual background-nya ya Bapak Ibu, ada pmpu.pangan.bpom. Ternyata ini saya kehalangan sama ini nih. Ya, sama klubpompi.pom.go.id ya, ininya @klubpompi ya, @klubpompi ya Instagramnya. Boleh nanti Bapak Ibu mengecek di media sosial tersebut, dan insya Allah nanti di media sosial perguruan tinggi tentunya ya yang apa namanya sudah MOU dipersilahkan. Terima kasih banyak kepada eh, narasumber kita, yaitu Ibu Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, kepada Ibu Anita Nuraini selaku Ketua Tim dari program ini, kemudian ada Ibu Indri Mayati Asri, kemudian kami ucapkan terima kasih juga untuk tim apa namanya sekretariat kami, ada Mbak Ella, ada Mbak Ita. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan atensinya. Semoga kita sehat semua dan bisa mengikuti program ini di semester ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik semua. Untuk Bapak dan teman-teman mau mengisi daftar hadir juga dan survei yang